Oke, jadi untuk mengatasi stok yang selisih itu adalah dengan cara stock of name. Meskipun tokonya kecil, meskipun nggak terlalu rame, itu penting banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tema ngopi kita kali ini adalah stok tidak sesuai atau sering terjadi di toko. Apa saja sih penyebabnya dan bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Untuk itu, sekarang kita akan mengobrol aja langsung nih dengan Mas Unggul. Apa kabar nih Mas Unggul? Ya Mas, Alhamdulillah hari ini sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi kesempatan kali ini nih banyak banget yang nanya ini tentang stok selisih. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan stok selisih? Ya, jadi stok selisih itu emang sering banget terjadi ya di toko-toko, baik itu yang toko kecil, toko gede, toko sedang, itu sering banget kejadian. Nah, jadi itu kenapa kita bisa bilang stok selisih itu karena memang ada perbedaan nilai stok antara di komputer dengan stok aslinya. Nah, misalnya gini, misalnya kita di komputer ada stok misalnya aqua botol ya. Aqua botol itu stoknya 50 piece itu di komputernya. Ya. Tapi di realnya atau di aslinya itu ternyata cuman ada 45. Nah, otomatis kan itu ada selisih kan antara stok di komputernya dan stok di aslinya. Nah, selisih dari itu yang dimaksud dengan stok selisih gitu. Oh, seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan stok selisih itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab ya atas stok selisih tersebut? Ya, sebenarnya untuk yang bertanggung jawab ini semua karyawan ya yang ada di toko itu. Tapi yang paling tanggung jawabnya paling besar itu ya kepala tokonya. Karena semua tanggung jawab yang paling tinggi itu di kepala toko. Nah, untuk karyawan-karyawannya itu berada di bawahnya tapi tetap bertanggung jawab karena itu masing-masing saling berkesinambungan gitu. Jadi untuk karyawannya mungkin harus lebih lebih menjaga barang itu supaya tidak selisih. Dan untuk dari kepala toko sendiri itu biasanya berkaitan dengan transaksi ya, baik itu pembelian ataupun retur, itu kan yang lebih berwenang adalah kepala toko kayak gitu. Betul. Jadi semua bertanggung jawab gitu. Betul. Terus yang paling banyak ditanya ini, bagaimana sih caranya mengatasi agar stok tidak selisih? Oke, jadi untuk mengatasi stok yang selisih itu adalah dengan cara stock of name. Nah, jadi ketika orang menggunakan program itu wajib banget ada fitur stock of name karena itu yang menjadi istilahnya tools untuk kita men-tracking barang tersebut itu kemana aja gitu. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan stock of name, kita itu tidak pernah tahu ini barangnya bener apa enggak gitu stoknya. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih gitu. Karena selisih itu enggak mesti kurang, bisa juga lebih. Misalnya di aslinya cuman 10, di programnya ada 15 kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dengan cara stock of name gitu. Oh, berarti dengan cara stock of name itu stok akan menjadi benar gitu ya? Ya, itu salah satu cara untuk memperbaiki. Nah, kalau misalnya udah kita stock of name itu kan ada step-stepnya ya, mulai dari kita ngeprint ngeprint daftar stok barangnya, kemudian kita cek di realnya. Nah, ketika nanti selisih baru kita input ke stock of name supaya stoknya menjadi normal kembali atau sesuai gitu. Oh, gitu ya Mas Unggul ya? Ya, betul. Terus kapan sih kita harus melakukan stock of name? Oke, jadi untuk melakukan stock of name itu ada beberapa opsi ya. Tapi bukan opsi sih, lebih ke emang harusnya seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah stock of name harian. Stock of name harian ini dilakukan untuk barang yang rawan hilang dan nilainya tinggi. Misalnya itu kalau di toko-toko retail itu kayak susu, terus kemudian Pampers. Pampers, parfum itu juga kan mahal-mahal ya kadang. Betul. Ada juga rokok itu walaupun harganya nggak seberapa, tapi kalau misalnya hilang itu juga lumayan sih. Iya, betul. Nah, itu untuk yang harian. Jadi biasanya itu dilakukan
sebelum memulai shift ya. Jadi misalnya pagi nih sebelum kita buka toko itu kita stock of name dulu nih, apa aja barang-barangnya di hari itu stoknya berapa. Nah nanti biasanya pergantian shiftnya itu kita stock of name lagi, tadi keluar berapa, kemudian sisa berapa, itu sesuai nggak sama yang diprogram. Nah kalau ternyata ada selisih, nah itu kita wajib melapor ke kepala toko. Nah supaya nanti bisa dicari ya ini selisihnya kenapa sih gitu. Betul betul. Karena perbedaan dari shift 1 dan shift 2 ketika melakukan stock of name, shift 2-nya nanti akan berbeda kalau misalkan Iya, hasilnya heeh. tidak sesuai. Ya, nanti itu juga menjadi pertanggungjawaban dari petugas yang berjaga di shift itu gitu. Nah, itu yang harian. Terus yang kedua itu stock of name mingguan. Stock of name mingguan ini biasanya untuk barang yang rawan hilang juga, tapi nilainya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi yang ya kayak misalnya apa ya, minuman-minuman ataupun snack gitu. Itu kan walaupun nilainya tidak tinggi tapi rawan hilang, bisa aja kan orang iseng ngambil jajan gitu, atau mungkin malah karyawannya sendiri gitu kan ngambil snack atau minuman tapi lupa bayar gitu, itu juga sering terjadi. Nah terus yang ketiga ini yang bulanan. Kalau bulanan itu dilakukan untuk keseluruhan barang yang ada di toko tersebut. Jadi untuk melakukan stock of name yang bulanan itu diharuskan tutup toko ya, jadi tidak dalam keadaan transaksi. Biasanya itu dilakukan di hari libur ataupun kalau misalnya dilakukan di malam hari gitu. Betul. Jadi itu ada 3 ya, jadi harian, mingguan, sama bulanan. Nah kalau misalnya udah dilakukan stock of name pasti nanti ketemu nih apa aja barang yang selisih, kemudian apa aja yang udah dicari tapi nggak ketemu, berarti kan hilang. Nah nanti kedepannya gimana caranya untuk supaya barang-barang yang tadinya sering selisih itu harus lebih dijaga lagi gitu. Terus dari Mas Unggul sendiri nih, kira-kira yang mana nih rekomendasi stock of name, harian atau mingguan atau bulanan sebaiknya? Ya itu semuanya sebenarnya harus dilakukan. Jadi emang ada yang harian, ada yang mingguan, dan juga ada yang bulanan. Jadi semua itu harus dilakukan. Kalau bukan berarti kita udah stock of name harian terus nggak stock of name yang bulanan gitu, nggak kayak gitu. Jadi harus dilakukan semuanya. Karena itu juga berdasarkan pengalaman ya, dulu pernah kerja di toko merah. Oh, toko merah. Ya, saya tahu. Jadi emang begitu, ada yang harian, ada yang mingguan, ada bulanan. Jadi ya wajib dilakukan itu gitu. Tapi kalau yang saya tahu toko merah itu dia stock of name bulanan sambil berjalan tuh. Gimana? Enggak, kalau di toko merah itu stock of name-nya malam. Jadi habis tutup toko nih jam 10 malam sampai pagi. Jadi nggak tidur itu. Seperti itu Mas Unggul. Iya. Nah paginya baru tuh lemes kalau udah lihat wah minus banyak. Ngopi dulu Mas Unggul. Ngopi dulu Mas Unggul. Oke bang, siap. Aduh enak banget nih ngopi. Oke lanjut yuk. Terus kita tadi sudah selesai ya pembahasan stock of name. Berarti sebaiknya itu dari ketiga itu ya, sehari, mingguan atau bulanan. Iya betul. Sebaiknya dilakukan tiga langkah ini ya. Iya, tiga-tiganya harus dilakukan gitu. Terus bagaimana sih cara menghindari atau meminimalisir stok selisih? Ya, oke. Jadi untuk tipsnya untuk menghindari ataupun meminimalisir stok yang selisih itu yang pertama adalah pastikan transaksi diinput secara teratur ya, baik itu pembelian, penjualan, ataupun retur. Karena stok selisih itu nggak melulu barang hilang, bisa juga lupa input pembelian. Jadi ada barang masuk tapi lupa diinput, jadi stoknya tidak bertambah. Terus ada juga yang mungkin barang retur yang mungkin yang harusnya diretur tapi dia tidak diinput, jadi kan selisih juga tuh. Lupa diretur. Nah itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu lebih ke pengawasan ya, pengawasan pada barang yang sering hilang atau sering selisih gitu. Misalnya tadi barang-barang yang mungkin nilainya mahal itu lebih sering diawasi di bagian situ, atau mungkin kalaupun mau dipakai CCTV lebih apa ya, lebih diekspos di area situ gitu.
Betul. Terus yang ketiga itu hindari melakukan penjualan secara manual. Nah ini juga sering dilakukan oleh teman-teman ya, para kasir ataupun ya pokoknya yang bertugas di minimarket ataupun di toko itu sering melakukan penjualan manual. Jadi dia jualan barang tapi tidak diinput di programnya. Jadi istilahnya cuman ya udah ketika ada orang beli uangnya diterima tapi struknya tidak dikasih. Nah, itu juga menimbulkan stok yang tidak sesuai gitu. Oh. Kemudian yang keempat itu kalau misalnya kita menemukan stok yang selisih, misalnya pada stok name yang harian ya tadi, misalnya pada stok harian menemukan stok yang selisih itu kita harus lapor ke kepala toko. Jadi biar nanti di tracking itu kira-kira kenapa sih ini bisa selisih? Apakah tadi ada yang beli ataupun mungkin ada yang nyolong, kan kita nggak tahu gitu. Kalaupun ternyata kita cari di transaksi nggak ada, ya udah kita cek CCTV gitu. Untuk lebih lebih memastikan lagi ini barang kenapa gitu. Kemudian yaitu ya karena mungkin kaitannya dengan barang yang mungkin hilang ataupun dicuri, jadi ya wajib pasang CCTV. Karena gimana pun juga ya barang hilang itu udah sering banget terjadi lah. Betul. Baik itu yang nilainya kecil ataupun yang nilainya tinggi, itu sudah sering banget kejadian. Makanya CCTV itu wajib banget punya di minimarket ataupun di toko-toko. Meskipun tokonya kecil, meskipun nggak terlalu rame, itu penting banget sih. Lagi pula juga kan sekarang CCTV murah-murah ya, nggak kayak dulu mungkin harus beli satu set gitu yang mungkin jutaan. Sekarang ada juga tuh CCTV yang ya mungkin harga 100-200 ribuan, itu udah membantu sih sebenarnya, nggak harus yang bagus-bagus amat gitu. Tapi kalau bisa beli yang bagus ya lebih baik lagi gitu. Terus nah itu tadi kaitan dengan transaksi manual. Itu kan biasanya alasan kasir adalah misalnya nih terjadi mati listrik. Nah, nggak bisa print stroke, itu menjadi salah satu alasan kenapa dia melakukan manual gitu. Nah, untuk itu kita juga harus punya yang namanya genset. Jadi wajib banget pokoknya untuk toko ataupun minimarket itu punya genset, karena yang namanya mati listrik itu kita nggak pernah tahu kapan kejadiannya. Meskipun bisa dibilang di area situ jarang mati lampu atau nggak pernah mati lampu, tapi tetap aja kita harus antisipasi ya, harus punya genset biar kalau misalnya tiba-tiba mati lampu kita masih punya backup listrik gitu untuk transaksi supaya tetap berjalan gitu. Jadi kurang lebih itu tips ataupun cara untuk menghindari ataupun meminimalisir stok yang selisih. Kayak gitu, Mas. Baik. Terima kasih Mas Unggul atas penjelasannya untuk menghindari baik. barang-barang stok selisih. Tadi itu yang saya pandang itu yang memasang CCTV sih. Emang itu sebaiknya semua toko tuh harus dipasang CCTV. Iya, betul. Karena tidak memungkinkan bukan dari transaksi ya, tapi dari orang-orang sekitar di sana. Iya, Kita bisa aja. Karena kita juga tidak tahu sih dari karyawan sekitar atau dari orang luar juga bisa mengambil barang tersebut. Iya, betul. Ya kita ya nggak mau seuzon atau curiga, jadi lebih baik ada bukti gitu. Kalau misalnya di CCTV itu lebih enak, mau misalnya ketahuan nih si A atau si B, jadi jelas buktinya. Kalau kita cuman atas dasar kepercayaan nih susah gitu. Gak ada orang yang bisa dipercaya gitu masalahnya. Betul. Oke, begitu penjelasan dari Mas Unggul. Sekian obrolan dari kami hari ini dengan Mas Unggul. Terima kasih Mas Unggul. Oke, sama-sama Mas Wisnu. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe pada channel Trigonal Software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.